Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wabihi nasta'inu ala umurid dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala ashrafil anbiya'i wal mursalin Sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh alladzi la nabiyya ba'dah la nufarriqu baina ahadin min rusulih wa qalu sami'na wa ata'na ghufranaka rabbana wa ilaikal masir. Pertama dan paling utama, mari sama-sama kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa ta'ala atas semua yang diberikannya berupa nikmat kepada kita, dan dengan ketepatan kita, tepatnya kita dalam melaksanakan syukur, mewujudkan syukur di dalam kehidupan kita, insya Allah Allah akan lipat gandakan nikmat syukur itu kepada kita semua. Amin ya rabbal alamin. Salawat wassalam kita hadiahkan kepada junjungan kita Nabiullah Muhammad Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammad. Mudah-mudahan dengan kita memperbanyak salawat kepadanya, berupaya semaksimal mungkin mengikuti jejak sunnahnya, berupaya untuk mencontoh diri, mencontoh apa yang dilakukan oleh Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Insyaallah kita akan mendapatkan syafaat fid dunya wal akhirah. Amin. Amin ya rabbal alamin. Hadirin sahabat Rebingkai Trans Dakwah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, kembali saya hadir di hadapan saudara-saudaraku sekalian dalam momentum Jumat Barokah pada kesempatan kali ini, yang saat ini kita akan mencoba membawa satu tema, yakni muhasabah atau refleksi akhir tahun. Mudah-mudahan nanti dari materi ini kita bisa memetik pelajaran, menambah wawasan kita, menambah khazanah pengetahuan kita, yang insyaallah itu menjadi manfaat dan barokah bagi kita semua insyaallah. Amin ya rabbal alamin. Saudaraku, sahabat Rebingkai Trans Dakwah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, perjalanan kita ketika kita meninjau ke belakang dari 1 tahun di tahun Masehi ini, ya, perhitungannya adalah Syamsiah, perhitungan matahari, sudah mendunia. Kalender yang diberikan adalah kalender yang dalam perhitungan Syamsiah. Namun daripada itu kita tidak meninjau dari sisi ininya, dari sisi perhitungan tahunnya, tapi yang pasti bahwa perjalanan ini berlangsung sudah pada akhir tahun dari tahun 2021, yang kita ketahui bahwa pada Jumat Barokah ini kita akan sampai kepada tanggal 31 Desember 2021. Nah, pada saat 31 Desember 2021, saya sarankan berhati-hatilah, Anda dilarang untuk disarankan untuk tidak masuk ke kamar mandi pukul 2.11 atau pukul 23.59. 23.59 menit. Karena kalau nanti masuk kamar mandi, bisa jadi Anda keluar, ternyata Anda sudah 1 tahun di dalam kamar mandi itu, jadinya Anda keluar pada tahun 2022.
Hadirin sahabat Rebingkai Trans Dakwah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Tentunya lika-liku perjalanan kita selama 1 tahun itu banyak memberikan warna, banyak memberikan seluk-beluk, banyak memberikan cabang-cabang dari sebuah perjalanan yang kita lalui. Nah, untuk itu sebenarnya kita perlu melihat, meninjau ke belakang. Kita lihat lagi lembaran-lembaran itu. Jadi kita bisa merefleksi. Merefleksi itu bisa hampir sama dengan mereview, memutar ulang. Kalau dia kaset, kita putar ulang ini ke belakang untuk melihat apa yang sebenarnya sudah kita lakukan selama 1 tahun ini. Dan fenomena-fenomena apa saja yang terjadi selama 1 tahun. Saudaraku sahabat Rebingkai Trans Dakwah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Apapun namanya, dimulai dari bulan Januari sampai ke bulan Desember, yang hari ini adalah hari terakhir dari bulan Desember tahun 2021. Maka ada rentang perjalanan panjang yang telah kita lalui, walaupun seakan itu terasa seperti semalam saja. Kita kayaknya baru tahun baru kemarin ini. Kok ini tahun 2021 ternyata sudah di ujung, dan hanya menghitung jam saja itu sudah kita lintasi, kita lewati tahun 2021. Saudaraku sahabat Rebingkai Trans Dakwah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Kita ketahui bahwa Allah sudah mempertegas di dalam surah Ar-Rum ayat 41. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Dhaharal fasadu fil barri wal bahri bima kasabat aydin nas. Terang, jelas. Dhaharal fasadu fil barri wal bahri, kerusakan di darat dan di lautan. Bima kasabat aydin nas, akibat ulah dari tangan manusia sendiri. Wow, sepertinya apa yang terjadi ini? Apakah ini lempar bola? Bahwa semua kesalahan dilimpahkan kepada manusia. Saudaraku sekalian yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Pada prinsipnya yang namanya manusia harus berdampingan dengan alam dengan pada proses keseimbangan. Pada yang menjaga keseimbangan itu adalah tanggung jawab dari manusia. Ini salah satu tanggung jawab manusia pada kedudukannya sebagai khalifah di permukaan bumi. Saudaraku sekalian, hadirin sahabat Rebingkai Trans Dakwah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Terkadang apa yang pernah terjadi dari fenomena-fenomena alam semasa tahun 2021 ini, itu juga bisa jadi peringatan dari Allah Subhanahu wa taala. Kita lihat ada banjir, kita lihat kemarin di Indonesia ada gempa, kemudian ada lagi erupsi Gunung Semeru. Ini semua terjadi bisa jadi sebagai peringatan dari Allah Subhanahu wa taala dan membuktikan bahwa ini juga adalah bagian dari kekuasaan Allah Subhanahu wa taala. Tapi bisa juga dilihat bahwa keseimbangan alam sekarang sedang tidak stabil akibat dari ulah tangan manusia itu sendiri. Saudaraku sahabat Rebingkai Trans Dakwah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Maka sejatinya manusia itu wajib menjaga alam semesta ini. Karena sebenarnya alam semesta ini beredar dia menurut azas keseimbangan, azas kesetimbangan antara satu sama lain yang akan menjaga keseimbangan itu yang formatnya telah ditentukan oleh Allah Subhanahu wa taala. Saudaraku sahabat Rebingkai Trans Dakwah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Dari sisi alam semesta kita perlu banyak belajar. Dari pantauan kita terhadap alam semesta ini adalah juga bagian tanda-tanda yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala kepada kita dan kemampuan kita melalui akal, melalui fikir, melalui pandangan kita, melalui tanggapan kita dan intelijensi pemikiran kita, maka kita bisa melihat sebenarnya Allah telah memberikan tanda-tandanya kepada kita semua. Hadirin sahabat Rebingkai Trans Dakwah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Terkadang saya selalu berpikir bahwa ketika gunung-gunung itu yang di dalam Al-Qur'an itu disebut sebagai paku-pakunya di bumi ini.
kemudian ada air yang tiba-tiba naik ke darat menjadi banjir, kemudian tiba-tiba ditunjukkan ada goncangan-goncangan. Kadang-kadang kita perlu harus berpikir ke sana, bahwa sebenarnya mungkin saja hari ini kondisi alam itu berdampingan dengan kondisi kehidupan, kondisi sosial, kondisi perbuatan dari manusia itu. Jangan-jangan manusia sudah tidak menjaga keseimbangan kehidupan sosialnya, bahwa sehingga terjadilah model banjir. Banjir yang dimaksud adalah bukan yang memberikan manfaat bagi manusia. Jangan-jangan ini adalah bentuk banjirnya keburukan-keburukan yang tampil di permukaan bumi. Jangan-jangan memang pondasi-pondasi yang tempat manusia berpijak hari ini telah goyang, bagaimana gempa telah membuktikan itu. Nah, ini yang perlu kita lihat. Bagaimana satu tumpuan, kalau kita katakan tadi bahwa di dalam Al-Quran bahwa gunung itu seperti paku-paku di bumi ini, pasaknya di bumi ini, bahwa pasak itu pun hari ini sudah menjadi goyang. Pasak itu hari ini sudah mulai hancur. Di samping mungkin kita bilang bahwa bumi ini sudah tua. Saudaraku sekalian, sahabat Rebingkai Transdakwah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa Ta'ala, fenomena alam ini tidak bergerak dengan sendirinya, tidak terjadi dengan sendirinya. Bisa juga efek dari apa yang dilakukan oleh umat manusia yang terkadang banyak lupa terhadap yang diingatkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Terkadang terlalu banyak umat manusia yang lupa bahwa dirinya adalah sebagai hambanya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Sesungguhnya hanya kepadamulah kami na'budu, mengabdikan diri, wa iyyaka nasta'in, dan kepadamulah kami menggantungkan harapan kami, menggantungkan permohonan kami. Sudahkah itu benar-benar kita lakukan? Kemarin sempat ada yang viral bercerita bahwa jangan-jangan agama ini belum lengkap, jangan-jangan Islam ini belum lengkap. Saya tidak berpikir ke sana. Jangan-jangan kita yang tidak melengkapkan diri kita terhadap sesuatu yang lengkap. Setelah diturunkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala melalui Jibril langsung kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, kemudian jatuh wahyu itu terlaksana di dalam kehidupan itu, Allah sempurnakan pada saat itu dengan berkata kepada Rasulullah, al-yauma akmaltu lakum dinakum wa atmamtu alaikum ni'mati wa raditu lakumul islam madinah. Di saat itu sudah disempurnakan Islam itu, adakah kita mengambil kesempurnaan itu ke dalam diri kita untuk menjadikan kehidupan ini sempurna? Saudaraku sekalian, sahabat Rebingkai Transdakwah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa Ta'ala, ini yang perlu kita lihat, ini yang perlu kita introspeksi diri kita. Kita melihat ke dalam diri kita, sehingga kita tahu bahwa apakah ini sudah benar terjadi. Contoh, ada orang ketika ditanya, Pak, kenapa Anda belum sholat? Atau kenapa Bapak belum sholat? Oh, saya belum dapat petunjuk. Persoalannya adalah perintah sholat itu sudah turun. Aqimis sholat, tegakkan sholat. Terus berulang-ulang selalu sekali disebutkan itu. Apakah dia sudah mengambil perintah sholat itu menjadi perintah di dalam diri? Ini dia. Saudaraku sahabat Rebingkai Transdakwah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kembali kita lihat diri kita. Maka Umar ibnu Khattab menyatakan, hasibu anfusakum qabla an tuhasabu wa zinnu anfusakum qabla an tawazzanu. Hasibu, hisab kamulah diri kamu, hitung-hitunglah. Hasibu anfusakum, hitung-hitunglah diri kamu sekalian. Antuhasabu, baru kamu bisa menghitung yang lainnya. Wazinnu anfusakum qabla an tawazzanu, timbang-timbanglah dirimu sebelum kamu menimbang orang lain.
Saudaraku, sahabat Rebingkai Transdakwah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ini persoalannya adalah bagaimana kita bisa melihat diri kita. Kalau Mario Teguh sebagai seorang motivator pada saat dia lagi tren-trennya, dia pernah bilang bahwa daripada kita sibuk berharap orang lain memikirkan kita, lebih baik kita berusaha memikirkan, memahami diri kita dan memahami diri orang lain. Sibuk memahami diri kita sendiri dan memahami diri orang lain, daripada kita berharap orang lain sibuk memahami, berharap supaya orang sibuk memahami diri kita. Kalau ini terjadi, kita sibuk memahami diri kita kemudian memahami diri orang lain berlaku seperti itu, maka terjadi klop. Satu, ternyata semua saling mengerti. Saudaraku, sahabat Rebingkai Transdakwah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa Ta'ala, kita tahu bahwa proses penciptaan alam semesta ini setelah 6 yaum, pada yaum yang ke-6 lah baru manusia itu diciptakan. Fasilitas yang diberikan kepada manusia ini adalah proses dari satu yaum sampai kepada di pertengahan 6 yaum itu, maka di ujungnya itu diciptakan manusia. Nah, artinya bahwa apa yang diciptakan dari awal sampai ke pertengahan yaum ke-6, semua ini adalah fasilitas untuk manusia. Bagaimana manusia bisa memanfaatkan ini, memberdayakan ini, tetap menjaga keseimbangan. Maka dari itu, jelas ketika manusia tidak menjaga keseimbangan alam semesta ini, mungkin dengan ilmunya, mungkin dengan teknologi, yang semuanya diburu oleh rasa keinginan untuk tampil, untuk menjadi kaya, untuk menjadi orang peneliti paling baik, menjadi super yang luar biasa. Ketika ini dilakukan tanpa mendasari, tanpa melihat asas keseimbangan, maka yang terjadi adalah hal-hal yang tentu tidak menjadi sesuatu yang diinginkan. Saudaraku, sahabat Rebingkai Transdakwah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Oleh karenanya, apa sebenarnya ke arah kecenderungan manusia itu? Di dalam Al-Quran surah Ali Imran ayat 14, Allah menyatakan, A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Zuyyina lin-nasi hubbus syahawati minan nisa'i wal banina wal qanatiril muqantarah minadh dhahabi wal fiddah wal khaylil musawwamah wal an'am wal harth dzalika mata'ul hayatid dunya wallahu indahu husnul ma'ab. Dijadikan kepada manusia itu kecenderungan atau kecintaan yang diinginkan. Jadi dijadikan di dalam manusia itu kecintaannya terhadap sesuatu yang diinginkan. Apa yang diinginkan mereka? Wanita-wanita, hubbus syahawat. Jadi syahawati minan nisa, kecenderungan kepada wanita. Wanita ini juga bisa kebalikannya, artinya ada lawan jenis. Minan nisa wal banin, anak-anak, wal qanatiril muqantarah, harta benda yang melimpah ruah, minadh dhahabi wal fiddah, dari emas dan perak, wal khaylil musawwamah, kuda atau kendaraan yang unggul, yang baik, wal an'am, binatang-binatang ternak, wal harth, dan sawah ladang. Inilah kecenderungan manusia. Cenderungnya itu, kesukaannya itu, kecintaannya itu terhadap lawan jenis. Kalau laki-laki suka sama perempuan, kalau perempuan suka sama laki-laki, itu kecenderungannya. Kemudian anak, dia juga cenderung kepada anak. Kadang-kadang banyak orang yang kalah sama anaknya. Kalau anaknya ingin sesuatu, hampir tak bisa dilawan. Ini kalah sebenarnya sama anaknya. Ini kecenderungan. Wal qanatiril muqantarah, yaitu harta yang berlimpah ruah. Ini kecenderungan mereka kepada harta. Maka nanti ada yang menyimpulkannya harta, tahta, dan wanita. Ini sebagiannya. Kemudian
ada emas dan perak, ini kecenderungan manusia. Kemudian ada sawah, ladang, dan binatang-binatang ternak, kendaraan. Kalau di ayat ini disebut kuda yang baik, tapi dia itu adalah kendaraan. Kendaraan itu bisa mobil mewah. Ini kecenderungan manusia. Diingatkan oleh Allah, dzalika mata'ul hayatid dunya. Itulah semuanya kesenangan hidup di dunia. Kecenderungan keduniawian itu dimaksud adalah bahwa dunia itu akhirnya menjadi sesuatu yang sangat didambakan dengan kecenderungan tadi. Dzalika mata'ul hayatid dunya. Jadi itulah kesenangan atau mata'ul qalil, kesenangan yang sedikit, sekeping kenikmatan. Wallahu indahu husnul ma'ab. Dan Allah, dan di sisi Allah lah, di sisi Allah itu Allah yang menggandeng. Allah tidak dikatakan bahwa ini adalah bicara pribadinya Allah, tapi bagaimana Allah menurunkan sehingga sampai kepada Rasulullah. Bima unzila ilaika, dengan apa yang diturunkannya Allah, dengan apa yang diturunkannya kepada nabinya. Kan itu uswahnya Nabi. Indahu husnul ma'ab, dia adalah tempat yang sebaik-baiknya. Jadi, dan kembalinya kita bukan harus terlena dengan kondisi duniawi yang seperti itu, harus kembali kepada Allah dengan ilmunya Allah, dengan yang dicontohkan oleh Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Hadirin sahabat Rebingkai Trans Dakwah yang dimuliakan Allah Subhanahu Wa Taala. Tadi kita katakan bahwa alam semesta ini beredar, alam semesta ini tidak bergerak dengan sendirinya, dengan kemauannya sendiri. Ini dibuktikan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, dijelaskan di dalam surah Fussilat ayat 11. Kita ambil di tengah, Allah mengatakan i'tiya tau'an au karha qalata ataina ta'in. Tatkala itu Allah berkata kepada langit dan bumi, setelah dibelah langit dan bumi, Allah pada arsy-nya, kemudian i'tiya tau'an au karha, beredarlah kalian suka atau terpaksa. Menyatakan kepada langit dan bumi, beredarlah kalian, bergeraklah itu. Satelit bergerak, ya, galaksi itu semua bergerak, bumi bergerak. I'tiya tau'an au karha, suka, tau'an, ta'at, au karha, atau terpaksa. Qalata, keduanya berkata, ataina ta'in. Keduanya berkata, kami berdua tunduk dan patuh menurutmu ya Allah. Saudaraku sahabat Rebingkai Trans Dakwah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Alam semesta yang beredar itu dengan begitu konsistennya adalah sami'na wa ata', adalah yang mendengar perintah dari Allah Subhanahu wa Ta'ala dan taat terhadap apa yang diperintahkan Allah. Wah, bagaimana alam bisa berkata kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala? Katakanlah bahwa apa yang menjadi haknya Allah, versinya Allah, itu menjadi haknya Allah mutlak. Jadi ketika disampaikan seperti itu, alam akan beredar, dia beredar secara suka atau terpaksa. Tapi jawabannya adalah dia beredar secara sukarela. Ini menjadi ibarat bagi kita, menjadi ibrah bagi kita, menjadi satu pelajaran bagi kita untuk melihat alam itu yang dicontohkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala lewat firman-Nya, mengajak kita, menyuruh kita umat manusia semuanya harus beredar, beraktivitas, berbuat dengan tunduk dan patuh terhadap aturan-aturan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Hadirin sahabat Rebingkai Trans Dakwah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa Ta'ala, ini jelas bahwa kita belum melihat itu. Di dalam perut kita misalnya, dalam perut kita atau perangkat tubuh kita ini sekarang, perangkat tubuh kita ini sudah tunduk dan patuh, sudah sami'na wa ata'na. Percaya nggak? Apapun yang masuk ke dalam perut kita, perut itu memang diperintahkan untuk menggiling. Masalahnya sekarang yang masuk itu apa?
Yang masuk itu berdasarkan apa? Berdasarkan dari apa yang kita inginkan. Si pribadi kita yang menginginkan. Misal, apapun yang masuk ke dalam tubuh kita itu akan digiling oleh perut. Kita katakan sederhananya seperti itu. Tetap saja jantung memompa darah mengalir melalui urat-urat kita seluruhnya di dalam tubuh itu. Yang nggak boleh kita makan itu, yang haram diperintahkan oleh kita makan, kita konsumsi, kita minum misalnya minum keras, minum juga. Ya tetap saja dikerjakan dengan tunduk dan patuhnya perangkat-perangkat yang ada di dalam tubuh kita. Nah, kenapa kita belum mau tunduk dan patuh terhadap perintah Allah Subhanahu wa Ta'ala? Saudaraku sahabat Rebingkai Transdakwah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa Ta'ala, perlu kita sadari bersama bahwa Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam sudah mengingatkan kita dalam hadis Ibnu Abbas yang artinya kira-kira begini: ingat 5 sebelum datang 5. Yang pertama adalah ingat muda sebelum tua. Selagi masih muda, belum tua, ingat itu, nggak akan muda itu selamanya. Banyak orang yang mengira bahwa ketika hari ini dilihatnya dirinya itu cantik, cakep, kuat, segala macam, ini lupa bahwa seakan-akan hidup itu stuck sampai di situ. Tidak terus berputar, tidak to be continue, bersambung terus. Dia kira stucknya sampai di situ, berhentinya sampai di situ. Di mana masa muda dia memiliki kecantikan, ketampanan kalau dia laki-laki, dia nggak pernah sadar, nggak pernah mau ingat ketika itu adalah satu perlintasan yang memang harus dilalui. Nah, ingatlah waktu mudamu sebelum datang waktu tuamu. Nah, kalau udah tua nanti nggak sekuat itu lagi. Nah, ini banyak sekali terjadi seperti itu. Akhirnya sudah tua, menyesal. Aduh, kalau saja dulu aku seperti ini, bagaimana? Kalau saja dulu aku bisa begini, kan sudah jadi seperti ini. Segala macam. Maka diingatkan. Ingatlah waktu muda sebelum datang waktu tua. Kemudian, ingatlah sehat sebelum sakit. Ini banyak juga ini. Pas lagi sakit, sehat-sehat, tak peduli dia. Ini banyak peristiwa terjadi tuh. Kalau ada hiburan, wah meriah menjoget. Ini waktu dia masih sehat. Giliran sakit, tengok asalkan sakit, waktu diucap dulu, ya Allah, astagfirullah, ya Allah, ya Allah. Selalu diingat, waktu dia sehat, sekali tak cakapkan. Nah, inilah kebanyakan. Tapi mudah-mudahan sahabat Rebingkai Transdakwah bukan bagian daripada itu. Kalau bagian daripada itu, segera hari ini masanya lompat, pindahkan itu, bergeraklah, karena ini adalah bagian dari muhasabah diri kita. Saudaraku sahabat Rebingkai Transdakwah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa Ta'ala, selanjutnya ingatlah waktu kayamu sebelum datang waktu fakir. Kalau Pak, cuman lah kami ini tak kaya-kaya, itu lain cerita. Tapi ini satu bagian yang diingatkan. Ketika kita kaya, kita punya kemampuan, ingatlah waktu kayamu sebelum datang waktu miskinmu atau waktu fakir. Kemudian selanjutnya, ingatlah hidupmu sebelum datang matimu. Siapa yang bisa memprediksi hari ini bisa tetap hidup sampai besok? Siapa yang bisa memprediksi bahwa besok dia bertemu dengan tahun 2022? Tak ada yang bisa menjamin itu. Maka ini sebenarnya kata kunci. Muda sebelum tua, sehat sebelum sakit, kaya sebelum fakir, semuanya bicara hidup. Maka ingat hidup sebelum mati. Jadi kalau masih hidup, pergunakan kehidupan itu dengan baik. Manfaatkan itu dengan sebaik-baiknya. Jangan buat melenceng ke sana kemari. Kalau ada melenceng, balik lagi. Kalau melenceng, balik lagi. Yang jelas,
kita mau menuju, kita berada pada jalur yang kita inginkan adalah sebenarnya pada siratal mustaqim, garisnya para rasul. Saudaraku sahabat Bingkai Trans Dakwah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, jelasnya bahwa al-mautu ya'ti ba'datan, kata Rasulullah. Maut itu datangnya, kematian itu datangnya tiba-tiba. Jadi kalau kematian datangnya tiba-tiba, itulah yang disebut dengan ajal, ditegaskan oleh Allah Subhanahu wa taala dalam surah Al-A'raf ayat 34. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Wa likulli ummatin ajala. Fa idza jaa ajaluhum la yastakhiruna sa'atan wa la yastaqdimun. Dan setiap umat, setiap kaum, setiap manusia ajala akan sampai pada batasnya, akan sampai pada ajalnya. فَإِذَا جَاءَ أَجَلُهُمْ لَا يَسْتَأْخِرُونَ سَاعَةً وَلَا يَسْتَقْدِمُونَ. Jelas. Apabila telah datang ajaluhum, ajal mereka, la yastakhiruna sa'atan, tidak ada yang bisa mengakhirkannya, mempercepatnya, sa'atan, walau sesaat aja, sedikit aja. Tidak ada yang bisa mempercepatnya sedikit saja. Wala yastaqdimun, dan tidak ada yang bisa menghambatnya, menghentikannya atau memperlambatnya. Apabila ajal itu sudah datang, tak ada yang bisa mempercepatnya dan tak ada yang bisa memperlambatnya. Berarti memang sudah plak waktunya di situ, ya mati. Saudaraku, sahabat Bingkai Trans Dakwah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, ingat hidupmu sebelum datang matimu. Sekarang kita masih hidup, disuruh ini, ingatkan ini, ingatlah hidup kalian sebelum datang kematian kalian. Pertanyaannya, apakah kita sudah siap bekal kita kalau kita memahami bahwa di dunia ini adalah tempat kita merantau, dari mulai alam rahim, kemudian alam dunia. Ini di dunia kita sekarang, ini adalah tempat kita merantau. Untuk kemana? Untuk sampai kepada akhirat. Mati di mana? Mati adalah gerbang menuju akhirat. Sudah siapkah kita? Jadi kalau dalam bahasa orang-orang bijak menyatakan, kita sekarang tahu berawal dari mana, sekarang ada di mana, dan akan kemana. Ya, jadi jelasnya bahwa kita sekarang berada di mana. Hari ini kita berada di dunia ini, berada di buminya Allah ini, sebagai tempat kita, sebagai ladang amal kita. Maka ad-dunya majratul akhirah. Dunia ini adalah ladang untuk akhirat. Nah, kalau kita di sini mau panen cabai, ya tanam cabai. Kalau kita mau panen tomat, ya tanam tomat. Nah, nggak mungkin kalau kita nanamnya sawit, yang panen padi, kan nggak mungkin. Nah, ini dia. Jadi, makanya gerbang untuk mencapai akhirat adalah kematian. Fa idza jaa ajaluhum la yastakhiruna sa'atan wa la yastaqdimun. Saudaraku sahabat Bingkai Trans Dakwah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Apa hebatnya kita? Apa hebatnya kita sekarang ini? Mau sombong-sombong, mau merasa paling kuat, mau merasa paling hebat, pantang tersinggung sedikit, ngamuk. Semua orang salah, akulah yang paling benar, akulah yang harus diperhatikan, akulah, dan akulah. Inilah manusia. Nah, ini kita hanya hidup di dunia, bahwa dunia ini bukan tempat tinggal, ini adalah tempat yang akan kita tinggalkan. Tempat yang akan menjadi hanya rekam jejak kita yang bisa diputar ulang oleh Allah Subhanahu wa taala tentang kelakuan kita di permukaan bumi. Saudaraku sahabat Bingkai Trans Dakwah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Dalam surah An-Nisa ayat 78 Allah nyatakan, "Ainama takunu yudrikkumul maut
walau kuntum fi burujim musyayyadah. Dimanapun kamu, takunu yudrikumul maut. Dimanapun kamu akan, kematian itu akan mendatangi kamu. Ya, kematian itu akan mendatangi kamu walau kuntum fi burujim musyayyadah. Walaupun kamu berada di tembok yang tinggi dan kokoh, kematian akan datang kepadamu, mengikuti kamu, akan terus. Ya sama di waktu yang pas, plak, mati. Walau kita berada dikelilingi oleh tim dokter yang luar biasa, walau kita berada di dalam jeruji besi, walau kita nyuruk di dalam tanah, yang namanya kematian itu akan datang langsung tepat pada posisi yang sebenarnya. Saudaraku sahabat Bingkai Trans Dakwah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa Ta'ala, apa yang pernah terjadi di masa 1 tahun ini atau tahun sebelumnya, atau kita bilang satu periodisasi, satu musim dan lain sebagainya, antara tegaknya yang baik dan yang buruk, adalah satu peredaran sejarah dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Bagaimana peristiwa Adam, ketika Adam diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, uskun anta wa zaujukal jannah fakula minha ragadan haitsu syi'tuma wa la taqraba hadhihi asy-syajarah. Diperintahkan oleh Allah, kira-kira disuruh hiduplah kalian dengan apa yang diberikan Allah. Apa yang diberikan Allah? Wa 'allama Adamal asma. Allah mengilmui Adam, ya. Jadi diberikan pengetahuan dan itu bersifat ilmiah. Jadi Adam hidup. Kemudian Adam tergoda. Nah, kita ringkas. Adam tergoda sehingga dia mendengar bujuk rayu setan melalui istrinya, kalau diceritakan di situ. Melalui istrinya, pada akhirnya Adam terjebak, kemudian Adam terusir, dan kemudian Adam kembali lagi pada jalurnya. Rabbana zalamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Di situ Adam bertaubat. Nah, apa yang terjadi pada Adam, di mana Adam hidup dengan ketentuan Allah Subhanahu wa Ta'ala, kemudian Adam melanggar yang dilarang oleh Allah, itu yang dia kerjakan. Ini menjadi dua hal yang bertolak belakang. Maka peristiwa itu disebut dengan sajarah atau sejarah. Sejarah itu adalah masa lalu, hari ini, dan masa yang akan datang. Kenapa seperti itu? Karena sejarah itu diawali dari kata benda, itu pohon. Artinya pohon, sajarah itu artinya pohon. Jadi kalau pohon itu sifatnya dari mulai biji, berbatang, tinggi, berbuah, kemudian jadi biji lagi, terus tumbuh lagi, seperti itu. Jadi berulang-ulang dia. Maka Allah menyatakan di dalam surah Al-Anbiya, A'udzubillahi minasyaitonir rajim, Yauma natwis sama'i katayyis sijjili lil kutub kama bada'na awwala khalqin nu'iduhu wa'dan 'alaina inna kunna fa'ilin. Yaum, satu hari, hari itu, yauma natwis sama'i, kami menggulung sama langit, semesta angkasa, katayyis sijjili lil kutub, sebagaimana kami menutup pembukuan. Nah, ini begini, ini buku ditutup. Nah, gitu. Jadi yang posisi dalam akhirnya menjadi di luar. Posisi luar tertutup, dan posisi yang tadinya tertutup menjadi di atas. Kata sijilil kutub kama bada'na awwala khalqin nu'iduhu, sebagaimana penciptaan pertama, peristiwa Adam, begitulah kami mengulang-ulang peristiwa Adam. Wa'dan 'alaina inna kunna fa'ilin, itulah janji kami yang pasti. Itulah janji
yang pasti kami tepati, yang kamilah yang akan melaksanakannya. Kamilah yang akan melaksanakannya. Jadi itu sudah menjadi janjinya Allah, bahwa awal penciptaan bagaimana Adam taat kepada Allah, kemudian Adam zalim kepada Allah, kemudian Adam kembali taat. Jadi peristiwa itu akan berganti seperti itu. Ini kalau ceritanya dalam sebuah lagu namanya sejarah pasti berulang. Dan memang seperti itu akan terjadi. Ketika kita melihat bahwa yang tegak itu yang hak, maka yang batil akan tenggelam. Ketika yang batil naik, maka yang hak akan tenggelam. Nah, sekarang kita tarik saja dulu ke dalam diri kita. Setelah 1 tahun perjalanan kita, apakah kita memunculkan diri kita menjadi sesuatu yang hak, atau berjalan pada rel kebenaran, berjalan pada yang hak, ataukah kita ternyata setahun perjalanan kita berada pada jalur yang batil? Saudaraku, sahabat Rebingkai Trans Dakwah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, momentum akhir dari 2021 adalah momentum kita bermuhasabah diri, melihat diri kita. Karena kematian itu dekat, sejarah itu berulang. Kematian itu tidak pernah kita ketahui, maka dia menjadi sangat dekat. Karena dekatnya kematian itu, karena dia tidak bisa diprediksi sama sekali, tidak bisa dicepatkan dan tidak bisa diperlambat. Kemudian sejarah pasti berulang, bahwa yang hak akan tetap berdiri pada garisnya sendiri, yang batil berdiri pada garisnya sendiri. Tinggal sekarang kita melihat bahwa panggung kita hari ini, apakah kita berada pada panggung yang hak, atau kita berada pada panggung yang batil. Saudaraku sekalian, sahabat Rebingkai Trans Dakwah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, mari sama-sama kita introspeksi diri kita, kita lihat benar-benar diri kita, kita muhasabah diri kita, ya, kemudian kita timbang-timbang diri kita. Tak usah kepala sibuk kali kita menimbang-nimbang orang lain, karena sebenarnya ketika setiap pribadi kita mampu menimbang, mengingat, mengintrospeksi diri, setiap diri, insya Allah itu akan menjadi paduan yang luar biasa. Inilah sebenarnya kesatuan di dalam Islam. Umat wahidah, atau umat yang terdepan, atau umat yang satu dan mempersatukan. Saudaraku sekalian, sahabat Rebingkai Trans Dakwah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, melalui channel ini, melalui acara, melalui syiar dakwah yang kami lakukan, segenap kru dan saya pribadi mengucapkan selamat tahun baru 2022. Mudah-mudahan kita dapat meningkatkan keimanan dan ketakwaan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan kita benar-benar berada pada jalur yang hak. Mudah-mudahan kita yang mengabdikan diri kita kepada Allah Subhanahu wa taala, dan mudah-mudahan kita bisa menampilkan ruhama ubainahum, menghampar kasih sayang di antara sesama, yang insya Allah kita adalah orang-orang yang terdepan, umat wahidah, umat yang bersatu. Demikian yang dapat kami sampaikan. Lebih dan kurang kami mohon maaf. Kepada Allah saya mohon ampun. Akhirul kalam, billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.